Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Halim dari semester 2B akan mereview kembali materi hukum pidana pertemuan ketiga yang disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Dr. M. Rendi Aridahyandi SHMH. Bab 2, tindak pidana atau stabbar paid delicts. Lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibanding perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Alasannya, satu, dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan pidana menggunakan istilah TP. Yang kedua, semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah TP. Para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah TP dibandingkan perbuatan pidana. Contoh, Undang-Undang Nomor 7 DRT tahun 1955 tentang TP Ekonomi. Kedua, Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang TP Narkotika. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang TP Korupsi. Adapun pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya, terdiri dari perbuatan pidana atau criminal act, pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility. Terdapat pandangan yang memisahkan pengertian antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pada akhirnya, baik dualistis maupun monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Adapun unsur-unsur tindak pidana, ada unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif, satu, perbuatan atau kelakuan. Kedua, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Tiga, unsur melawan hukum. Adapun unsur subjektif, satu, kesengajaan atau dolus. Dua, kealpaan atau culpa. Yang tiga, niat atau forenemen. Mempunyai pengertian yang luas, terdiri dari bagian delik atau Bestandelen van Held delik. Meliputi satu, terdapat dalam rumusan delik. Kedua, penuntutan umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan. Tiga, harus dibuktikan di pengadilan. Empat, apabila tidak terbukti, hakim harus membebaskan terdakwa. Elemen atau unsur delik. Elementen van delik. Satu, tidak terdapat dalam rumusan delik. Kedua, hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya. Tiga, harus dianggap dan diisyaratkan dalam setiap rumusan delik. Empat, penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Satu, hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebut unsur-unsurnya. Misalnya pasal 351, 297, 184 KUHP. Dua, hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan kualifikasinya atau nama yuridisnya. Misalnya pasal 281, 305 KUHP. Tiga, memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Misalnya pasal 362, 372, 378 KUHP. Adapun subjek tindak pidana, hanya manusia untuk TP umum. Dua, manusia dan korporasi untuk TP umum dan khusus. Adapun jenis-jenis tindak pidana. Satu, menurut KUHP. Satu, kejahatan, misdirigipen. Buku 2 pasal 104 sampai 488 KUHP. Kedua, pelanggaran, overtradingen. Buku 3 pasal 489 sampai 569 KUHP. A. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran menurut MVT didasarkan pada penilaian kualitatif, yaitu kejahatan sanksinya lebih berat dibandingkan dengan sanksi pelanggarannya. B. Selain itu juga didasarkan pada kualitatif bahwa kejahatan, delik hukum atau delik atau
malaver, pelanggaran, delik UU atau wes delik malakuya probabilita. Kedua, menurut doktrin, delik formil dan delik material. Kedua, delik komisionis, per omissionem komisa. 3. Delik dolus dan delik culpa, delik tunggal dan delik berganda, delik aduan dan bukan delik aduan, delik politik dan delik umum, delik khusus dan delik umum. Sekian.